Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Dokter Abror, konsulen kita yang tercinta, kru di sini, tim podcast, kemudian sobat-sobat healthy semua yang selalu setia untuk mengikuti acara podcast kita pada malam hari ini. Jadi gimana nih Dok? Sekarang kita mau ngobrol sehat lagi? Iya. Iya. Apa acara kita namanya? Ngobrol sehat. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas tentang apa nih Dok? Dengar-dengar tentang ginjal ya Dok ya? Iya, tentang ginjal. Karena kemarin sudah dibahas sedikit, tapi ternyata masih banyak rasa ingin tahu, baik dari teman-teman ataupun dari pemirsa sobat healthy semua. Oke, baik. Jadi sekarang kita mau bahas tentang ginjal lagi ya Dok ya? Iya. Mungkin lebih tepatnya gimana cara supaya kita bisa menjaga ginjal kita dengan baik ya Dok ya? Betul. Oke, Dok mau tanya dong, sebenarnya ginjal itu di dalam tubuh kita tuh posisinya di mana? Seperti apa dan fungsinya apa Dok? Ya. Jadi ginjal itu simpelnya ada di sudut antara tulang rusuk dan tulang belakang. Jadi itu kan ada pojokannya ya, sudutnya. Nah di situ letaknya. Makanya cara meriksanya gampang. Ketok aja di situ. Kalau sakit langsung, ginjalnya ada masalah. Ya di situ ya. Jadi di sudut antara tulang belakang dan tulang rusuk. Tulang belakang, tulang rusuk. Ginjal kita jumlahnya ada 2 ya Dok ya, yang kanan sama yang kiri. Itu normalnya emang fungsinya ginjal itu apa sih Dok? Iya, ginjal itu memiliki banyak fungsi. Yang jelas pertama dia menyaring zat-zat yang tidak berguna, akan dipisahkan lalu dibuang. Tapi juga dia pinter. Pada saat mau dibuang dipilih lagi. Yang masih berguna, yang penting diserap lagi. Nah, itu satu fungsi. Tapi ternyata ada fungsi-fungsi lain juga ya. Seperti dia menghasilkan hormon-hormon. Ya. Namanya hormon renin. Nah, renin itu kalau bahasa medis ya artinya ginjal. Renin nanti itu mengatur tekanan darah. Nanti ada juga hormon adrenalin. Ya, itu kan adrenalin, hormon dihasilkan di atas ginjal. Nah, itu lebih penting lagi tuh. Adrenalin buat memacu detak jantung, mempertahankan aliran darah, dan sebagainya. Nah, nanti ada hormon lagi kayak hormon untuk menjaga produksi sel darah merah. Namanya eritropoietin. Nah, jadi ginjal ini jangan cuma dilihat batu ginjal aja. Rata-rata pemirsa takutnya kalau sakit pinggang dikira batu ginjal. Padahal malah rata-rata kalau namanya sakit ginjal kronis itu tidak ada keluhan. Iya. Tahu-tahu kalau sudah bertahun-tahun jadi lemes, jadi darah tinggi, jadi mual-mual. Nah, jadi sobat healthies jangan waspadanya kalau sakit pinggang aja. Tapi waspada juga bila mana lemas, mual, dan pucat. Nah, ya. Karena itu semua berkaitan dengan ginjal. Ya, jadi gitu. Makanya di sini semakin menjadi motivasi kita untuk menjaga fungsi ginjal ini. Ya barangkali Dokter Cempaka ada pengalaman nggak menangani pasien yang kelihatan sehat, malah dia mungkin olahragawan, tapi tahu-tahu didiagnosa sakit ginjal. IGD sih sepengalaman saya belum ada ya Dok yang sehat bugar tapi ternyata sakit ginjal. Tapi malah sering-seringnya tuh datang udah bengkak semua sebadanan, udah kencingnya nggak keluar. Biasanya tuh baru datang ke IGD udah kondisinya udah lanjut ya Dok ya, udah susah, sudah butuh cuci darah. Kalau yang sehat-sehat jarang sih Dok, karena biasanya mungkin masyarakat awam belum aware, belum
waspada. Jadi emang sebenarnya penyebab penyakit ginjal itu paling banyak apa sih dok? Terutama di Indonesia nih dok, yang paling sering. Jadi ginjal ini kan sebenarnya terdiri dari pembuluh-pembuluh darah. Nah, jadi kalau yang namanya rumah sakit cuci darah, itu kebanyakan pasien-pasien diabetes. Nah, kenapa diabetes jadi penyebab? Karena emang diabetes itu merusaknya ke pembuluh darah. Tuh penyebab paling banyak. Kalau kita jalan-jalan ke ruang cuci darah ya. Boleh jalan-jalan kalau mau tahu aja. Jalan-jalan. Jangan jadi pasien ya. Iya, jangan sampai. Ya, terus penyebab kedua kalau di negara berkembang bisa itu infeksi. Nah, infeksinya sih bukan yang sekali 2 kali ya. Kalau cuma sekali 2 kali ginjal itu akan normal kembali. Tapi ada yang disebut penyakit PNC ya. Pyelonefritis kronis. Nah, itu tuh yang tetangga kita atau orang-orang yang jalan-jalan di pasar kelihatan orang sehat, bisa jadi dia mengidap PNC. Karena apa? Infeksi ginjal yang berulang itu tidak terasa, lama-lama ginjalnya kalau di USG itu mengecil. Mengkerut ya dok? Iya, karena sering radang. Nah, itu salah satu yang kita waspadai. Tidak semua sakit ginjal itu bengkak-bengkak, tidak semua terasa. Nah, ada penyakit ginjal yang kronis, yang badannya biasa aja. Nah, itu PNC. Ya, nah kalau masalah batu ginjal itu sebenarnya penyebab nomor sekian. Karena kan batu ginjal itu kan biasa langsung terasa sakit. Iya, langsung kolik. Sakit banget. Bahkan itu rasa sakit di antara berbagai penyakit, batu ginjal itu paling hebat. Nah, akibatnya akan cepat berobat, cepat ketahuan. akan cepat bisa dioperasi, bisa dicegah. Dan juga kan ginjal itu ada 2. Kalaupun kena satu, tersumbat, nanti bisa keluar. Ataupun kalau tidak keluar, ginjal masih ada yang satunya ya. Jadi batu ginjal ini mudah didiagnosa dan bisa kita cegah sebelum jadi kronis. Baik dok, berarti infeksi itu tidak bisa kita anggap sepele ya dok ya, yang kita sering sebut infeksi saluran kemih. Tapi kalau berlarut-larut bisa sampai kena ke ginjal ya dok ya, jadi penyakit ginjal kronis. Oke baik. Terus dok, kan sering nih dok di masyarakat tuh bilang kalau tekanan darah tinggi jangan minum obat, nanti ginjalnya kena. Itu benar nggak sih dok? Banyak tuh mitos beredar tuh dok. Bahkan di IGD, nggak mau minum obat takut nanti ginjal saya kena. Benar nggak sih dok kayak begitu? Ya. Justru kalau saya rasa kebalikannya. Kebalikan ya dok ya, baik. Karena kan ginjal itu menyaring. Kalau apa yang disaring itu tekanannya tinggi, coba gimana? Saringannya bisa jebol. Nah, bisa bocor, bisa pecah. Nah, sedangkan tekanan darah tinggi ini ada batasannya. Kalau dia terlalu tinggi akan merusak organ-organ target. Nah, salah satunya ginjal. Justru kalau meminum obat darah tinggi itu malah melindungi ginjal. Iya. Ya, jangan takut ya. Jadi gitu sobat. Iya. Atau mungkin salah pahamnya begini. Karena orang sakit ginjal itu rata-rata darah tinggi. Jadi orang menuduh, kamu minum obat darah tinggi kok sakit ginjal. Nah, padahal sakit ginjal duluan dia itu. Karena di ginjal yang mengatur tekanan darah rusak, darahnya tuh rata-rata tinggi. Justru kalau sudah begitu, makin harus diobati tekanan darahnya. Supaya tidak bertambah parah ya dok ya. Oke, baik. Berarti permasalahannya bukan dari obat anti tekanan darah tinggi, tapi justru karena tekanan darah tingginya itu yang merusak ginjal ya dok ya, selain diabetes tadi. Terus dok,
pernah dengar ada obat-obatan tuh katanya yang bisa ngerusak ginjal. Jadi kan di satu sisi kita butuh obat nih untuk ngobatin penyakit kita. Tapi ada juga obat yang memang efek sampingnya nih bisa merusak ginjal. Itu gimana dok penjelasannya dok? Jadi kayak dua sisi mata uang ya dok ya? Ya obat itu kan suatu zat asing ya. Nah semua sudah diteliti efek sampingnya dan manfaatnya. Rata-rata obat sih kalau keadaan normal aman. Nah, ada yang bikin tidak aman bila overdosis. Dosisnya. Dosis terlalu tinggi akan melebihi kemampuan ginjal untuk menyaring. Nah, atau yang kedua ini yang sering juga obatnya sih tidak apa-apa. Pas disaring oleh ginjal tidak apa-apa. Tapi terjadi reaksi imun. Iya, jadi banyaknya rusak tubuh kita baik ginjal, baik liver, kadang-kadang lambung. Itu sebenarnya reaksi inflamasi dari imun kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi obat itu sekedar merangsang datangnya sel-sel imun, tapi tidak merusak secara langsung. Nah, kalau sudah kena imun kan, di situ radang bisa rusak. Jadi memang tidak begitu banyak obat yang langsung merusak ginjal, tapi namanya ada disebut reaksi idiosinkrasi. Ya. Jadi efek samping ya. Yang jarang-jarang, tidak semua orang kena. Tapi kalau sedang kebetulan, jackpot. Iya, ya udah. Jadi asal kita waspada. Nah makanya ada namanya observasi fungsi ginjal. Bila sedang mendapat obat tertentu, dokter pasti akan memonitor terus. Iya, itu masalah obat. Oke, baik. Kena penyakit ginjal, terus kira-kira yang dirasakan tuh apa sih dok? Kebanyakan kan tadi nggak bergejala dok ya. Kalau misalnya bergejala, gejalanya tuh apa sih dok yang paling sering, yang paling gampang deh dirasain supaya sobat healthies ini lebih waspada gitu? Ya kalau yang paling terasa 5L. Oh 5L. Iya. Ada singkatannya. Lemah, letih, lesu, lunglai gitu. Karena apa, di ginjal kan mengatur banyak hal ya. Kalau kena ginjal darahnya kan beracun, itu jadi lemah. Terus hormon penghasil sel darah merah juga rendah, jadi lemah juga. Terus biasanya jadi mual-mual, susah makan, lemah. Iya. Terus ya itu karena dia sulit kencing, badan menjadi bengkak, sesak napas, lemah juga. Jadi pokoknya gini, waspada aja kalau tubuh terasa lemah, letih, lesu yang berkepanjangan. Biasanya berlangsung sampai 3 bulan. 3 bulan bila terus itu sudah masuk kriteria waspada ya dok. Iya, tinggal periksa. Ya namanya organ itu selalu berkaitan ya. Meskipun dia misalnya sakitnya liver, ginjalnya pasti lemah juga. Atau dia punya jantung, atau dia punya lambung, atau rematik, ginjalnya itu rawan untuk terganggu. Ya, jadi ya udah nggak apa-apa, kita holistik. Tapi karena ini topiknya ginjal, dengan mendeteksi lemah badan itu sudah menjadi pintu kita waspada. Berarti lemah letih lesu yang berkepanjangan ya sobat healthies. Jadi ya kalau lemah letih lesu karena kecapean wajar sehari, 2 hari, 3 hari, tapi kalau berkelanjutan mesti waspada ya. Oke, baik dok. Terus dok, kalau misalnya udah muncul gejala nih, sarannya kan ke dokter. Nah nanti kira-kira apa sih yang dilakukan sama dokter biar nanti sobat healthies ada bayangan nih, nanti kalau saya berobat diapain nih sama dokternya gitu. Ya,
Jadi para sobat healthies nggak usah cemas. Biasanya kan takut tuh dok mau ke dokter, ntar jangan diapain takut, nih? ya. Biasanya kita bertahap. Oke. Testing yang paling simpel tentu tensi. Iya, betul. Tensinya tinggi nggak? Bila tinggi itu satu petunjuk. Iya. Nah, nanti diperiksa juga pucat apa tidak. Nah, itu kan gampang ya. Kemudian pemeriksaan yang efektif, sederhana, gampang juga apa coba? Apa dok? Cek darah. Dicek urin. Oh, urin dulu, baik. Nah, karena ginjal itu kan menghasilkan urin. Nanti dari urin itu pemeriksaan yang sangat sederhana itu sudah banyak terdeteksi. Bisa kelainannya di penyaringnya. Kelainannya misalnya ada batu ginjal. Oh iya benar, ada kristal. Ada infeksi. Ada sel-sel darah. Atau ada protein. Ada glukosa. Nah, itu kalau banyak sel-sel darah, sel protein sampai ada di urin, itu berarti saringan ginjalnya bocor. Bocor berarti ada rusak. Nanti baru cek fungsi ginjal dari laboratorium, itu bisa menilai stadiumnya. Ureum kreatinin ya dok? Iya, terutama itu ureum kreatinin sudah sangat akurat untuk mendeteksi fungsi ginjal. Ya nanti ada ya pemeriksaan yang mudah-mudah itu USG, ronsen, dan semuanya itu nggak bikin sakit, nggak menyakitkan, nggak diteropong-teropong, dan juga nggak begitu mahal dan ditanggung BPJS. Iya, alhamdulillahnya ya dok ya ditanggung sama BPJS. Jadi bertahap ya dok ya, nggak langsung cepet tiba-tiba minta pemeriksaan yang aneh-aneh. Berarti yang standar-standar dulu. Iya, urin, bahkan urin tuh bisa cek sendiri kan pakai celup itu ya. Oh ya, dipstick. Ada albumin urin, glukosa urin. Itu beli juga murah tuh. Jadi buat screening ya. Oke, baik dok. Terus nih kan kita udah tahu nih fungsinya, terus gejala-gejalanya kalau ada masalah, terus apa yang dilakukan pada saat ada masalah diperiksa. Nah sekarang nih dok, yang paling penting nih sebenarnya gimana caranya supaya kita menjaga ginjal ini tetap sehat? Mencegah kan lebih baik dok daripada mengobati. Gimana dok? Apa coba? Gak boleh males. Iya, harus bergerak. Iya, benar. Jadi dari males itu kurang gerak, itu satu bisa kegemukan. Kegemukan bisa diabetes. Diabetes, hipertensi, ginjalnya rusak. Atau males juga bisa apa tadi? Jadi misalnya kurang minum. Minumnya kurang. Males ke kamar mandi. Nahan pipis. Akhirnya mudah infeksi. Ginjal juga. Atau kalau males tadi bisa ini resiko juga ke tumor, kista ginjal, penyakit ginjal juga. Ya hampir semua disebabkan kurangnya gerak. Berawal dari malas kan? Iya. Gitu. Ya kalau yang lain-lain rata-rata wajar-wajar aja. Apalagi ya itu kalau infeksi kencing tuh pasti terasa. Iya pasti jengjerihan. Kenapa tuh dok bahasa Indonesianya? Itu anyang-anyangan. Iya. Sering kencing tapi sedikit. Oh sedikit-sedikit tapi sering. Kayak nggak tuntas gitu ya dok ya? Tuntas. Itu tanda ada iritasi akibat infeksi. Itu kan pasti tahu. Terus kalau misalnya minum obat di resep dokter, pasti akan dipantau ginjalnya.
Terus kalau ada batu pasti terasa. Jadi mudah-mudahan dengan kita pola hidup sehat terus ginjalnya. Ya. Amin. Iya. Harapannya begitu ya dok ya. Iya, ginjal ini kalau zaman dulu belum ada ASKES, BPJS, bisa jual rumah, jual sawah. Iya, untuk cuci darah kan. Cuci darah mahal ya dok ya. Dan seumur hidup biasanya kalau sudah kronis ya. Ya, semangat ya Sobat Healthies. Iya. Baik, sekarang nih masuk sesi tanya jawab. Gimana Sobat Healthies, sudah ada pertanyaan? Belum ada? Ya. Gimana dok? Pasti yang nanyanya itu makanan. Makanan apa yang bikin sakit ginjal gitu dok ya? Ya. Jadi kalau belum kena ginjal, ya itu sih pola makan sehat aja. Yang penting pepeje. Apa sih pepeje itu? Apa ya? Waspada. Oh, waspada. Jangan kegemukan. Oke. Jangan sampai kena diabetes. Kan diabetes itu penyebab gagal ginjal yang terbanyak. Paling sering ya. Nah, itu kalau belum kena. Kalau sudah kena, nah itu ada pantangan utamanya. Jangan banyak-banyak protein. Ya, karena protein itu yang disaring oleh ginjal kalau tidak efektif, nah itu yang cepat meningkatkan racun-racun dalam darah. Iya. Karena kan dari protein dipecah menjadi nitrogen, akhirnya jadi urea, ureum. Jadi nanti racun dalam darahnya cepat tinggi. Itu yang bikin gejala-gejala mual, lemas. Ya. Proteinnya berapa dok? Masalah diet ini aduh. Ya itu sekitar setengah on aja proteinnya. Oh, sedikit banget ya dok ya? Itu sehari tuh? Sehari ya. Setengah on. Karena apa, kan bisa diganti yang lain. Ya, bisa karbohidrat, bisa lemak. Yang mesti diawasi banget berarti protein ya dok ya. Protein. Harus diet rendah protein kalau sudah kena. Baik, apalagi dok? Terus garam? Ya kalau garam bila bengkak-bengkak, kita kurangi garam. Karena garam nanti mengikat air soalnya. Iya. Terus awas, suka tinggi kaliumnya. Iya. Nah, ya, ini kadang masyarakat kan nggak terbayang ya, sakit ginjal tidak nyeri, kelihatan sehat. Padahal ada satu zat yang kritis kalau tinggi, yaitu kalium itu. Kalium itu adanya di mana? Pisang. Ya. Air kelapa. Ya. Buah-buahan. Cuma itu sebenarnya kalau pengen bisa aja cara membuang kaliumnya. Diapain dok? Jadi pisang atau buah melon dikupas, terus direndam dalam baskom air, terus setengah jam. Udah itu dibuang airnya, boleh dimakan. Hambar dok. Enggak, emang udah pernah nyoba? Itu kan jadi kayak infused water gitu bukan sih dok? Direndam di air. Ya yang penting kan mengobati keinginan Iya makan. sih benar. Baru dengar cara itu dok. Boleh. Ya udah, kalau ada yang mau tanya? Bagaimana memperbaiki ginjal yang urium tadinya sudah naik? Adakah makanan yang bisa membantu mengatasinya? Oh iya. Gemal. Dokter Gemal. Oh iya. Kenal nggak? Belum dok. Dokter Gemal dulu di sini. Oh gitu. Ya baik. Salam kenal dokter Gemal. Terus sudah lulus PNS. Oh alhamdulillah. Doakan segera menyusul. Baik. Gimana nih dok pertanyaannya? Jadi untuk menurunkan kreatinin dan ureum pada orang yang ginjal sakit. Nah, kita lihat dulu penyebabnya. Kadang orang mencret aja ginjalnya rusak. Ureumnya tinggi, kreatininnya tinggi. Karena apa? Karena dehidrasi. Nah, berarti dikoreksi dulu. Kalau penyebabnya dehidrasi, kita
rehidrasi. Ganti cairan yang hilang dulu ya dok ya. Nah, nanti dipantau 2-3 hari sudah turun lagi. Atau kalau penyebabnya obstruksi, tersumbat, nggak bisa kencing. Istilahnya apa kalau bahasa Sunda nggak bisa kencing? Apa? Kebelet. Ya nggak bisa kencing itu apa itu? Kebabayan. Oh bukan. Bukan. Apa ya? Ya pokoknya gitulah kalau orang tua yang prostat tuh kan nggak bisa kencing, udah ngeden nggak keluar. Ya. Nah, kalau penyebabnya obstruksi, ya tinggal dilancarkan. Dilepas dulu obstruksinya. Bisa diselang, bisa dibelas fungsi. Itu dokter Gemal. Nah, yang agak sulit, yang penyebabnya bukan di cairan kurang atau tersumbat, tapi yang memang ginjalnya, fungsi intra ginjalnya yang terganggu. Bisa ada infeksi kronis, obat-obatan. Nah, itu karena susah dicegahnya karena rata-rata rusaknya setelah bertahun-tahun. Kayak kalau minum NSAID ya, obat warung, itu antara 10 tahun minum terus itu merusak ginjal. Atau infeksi yang tidak pernah diobati, hilang timbul. Tentu kalau masih stadium awal, cepat diketahui, ya bisa normal lagi, bisa berkurang. Tapi karena sudah lama, ya kita sih minimal tidak bertambah buruk. Oke. Mencegah perburukan dok ya? Iya, karena kan sudah ada cedera ginjal. Terus ingat dokter Gemal, tekanan darah nggak boleh tinggi, gula darah nggak boleh tinggi, kemudian apalagi zat obat-obat yang merusak ginjal, zat-zat kimia. Terus ada satu, nggak boleh makan jengkol. Oh, jengkolan? Iya, kalau jengkol tuh orang sehat langsung masuk ICU. Iya dok. Langsung cuci darah bisa. Iya dok. Pernah emang? Belum pernah sih dok, cuma sering diceritain. Sering di UGD guling-guling nangis-nangis gara-gara jengkol. Jengkolan. Iya, istilahnya jengkolen, tapi itu sebenarnya ginjalnya udah menderita sekali. Nah gitu ya, sebenarnya kan menarik ya. Iya. Baik, mungkin gitu dokter Gemal. Ya, dokter Gemal. Di mana nih, di Citopeng ya? Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Belum ada. Baik. Dok. Oh, tadi makanan yang oh ya, makanannya yang bisa menurunkan, memperbaiki ureum kreatinin. Jadi karena nggak boleh banyak protein, banyakin karbohidrat. Karbohidrat tuh ringan tuh ready untuk menjadi energi. Dan juga ada efek bagusnya, bisa menurunkan kalium, bisa mengurangi mual, bisa menggantikan kebutuhan nutrisi dari yang tidak boleh ya. Terus ya ada kalau yang sudah dijadikan obat farmasi itu harus diberikan namanya asam amino yang rantai cabang. Ya, jadi dia nanti fungsinya itu memperbaiki metabolisme tubuh yang kekurangan protein, sehingga dengan asam amino khusus ini ya memperlambat, menunda kerusakan ginjal lebih lanjut. Cuman apa sulitnya? Obat protein tadi ya itu harus diminumnya dosis tinggi. Karena dosisnya itu sehari 9 tak kapsul. Iya, kalau nggak 9 udah percuma. Mendingan jangan. Iya, harganya mahal. Terus banyak minumnya. Dan kalau nggak segitu percuma. Nggak berefek kan dok? Ya, jadi ya mendingan sehat aja deh.
Lebih baik mencegah ya dok? Iya. Jadi sebenarnya obat atau makanan yang benar-benar bisa nyembuhin ginjal, terutama yang karena ginjalnya udah rusak, ginjalnya itu sendiri yang rusak, itu nggak ada ya dok ya? Susah ya dok ya? Nggak ada. Ginjal itu kan sangat halus, beribu-ribu nefron ya, beribu-ribu saringan yang halus sekali. Nggak bisa ada satu obat ajaib. Solusinya cuma ganti ginjal ya dok ya? Nah ya boleh. Transplantasi, cuma sayangnya di Indonesia masih susah. Iya, kecuali orang lagi butuh. Iya. Dijual ginjal buat beli iPhone. Itu sering banyak tuh dok meme-nya di Instagram. Oke, baik. Gimana, ada lagi pertanyaan? Ya. Belum ada. Ya ginjal ya. Ya mungkin saudara-saudara kita gitu ada yang kaget ya saya. Gimana? Sama dokternya Oke. Apakah prorenal bagus dok? Dikonsumsi sampai kapan? Prorenal. Ya. Prorenal. Merek. Ya nggak apa-apa. Itu tadi yang saya bilang Dr. Gemal. Suatu asam amino yang rantai cabang harus diminum terus menerus, dosisnya harus tinggi. Karena dia tidak bersifat menyembuhkan, tapi hanya menunda. Dia menetralisir racun-racun dalam tubuh, sehingga kenaikan ureum dan kreatinina itu lebih lambat. Ya kalau secara memperbaiki, menyembuhkan sih tidak. Enggak, ya. Baik. Jadi dia menambah rasa nyaman. Jadi pasien lebih segar. Lebih mualnya hilang. Nah, itu Dr. Gemal. Jadi harus diminumnya dosisnya sesuai anjuran dan dalam jangka yang tidak terbatas. Kan itu kan nutrisi, bukan obat ya. Iya. Itu nutrisi. Ya sama dengan kalau orang kurang gizi minum albumin ya, kapsul albumin. Kalau ini orang ginjal kurang gizinya, protein yang lain, ini amino, asam amino. Berarti dikonsumsi terus-menerus nggak masalah dok ya? Iya, itu kan nutrisi. Nutrisi, baik. Gimana, ada pertanyaan lagi? Belum, baik kalau begitu. Iya, waktu itu saudara saya ya, umurnya di bawah saya jauh, sehat, gagah, bisnisnya lancar, tiba-tiba cuci darah. Ya saya juga speechless ya gitu ya. Aduh, dia lebih sehat dari saya, lebih muda, lebih gagah, pekerjaannya nggak berisiko ya. Pengusaha kan nggak berisiko, ketemunya SPG cantik-cantik. Kalau dokter ketemunya kuman. Iya betul ya dok ya, benar. Dijual rumah sakit dok, bukan rumah sehat. Iya. Terus ada apa ya namanya, temen ya. Siapa itu sih itu ya? Itu juga sama, tiba-tiba sakit, ginjalnya rusak, nah, baru dicuci darah sekali terus begitu tambah lemah. Itu umurnya masih ABG lah. Kenapa dok kira-kira itu bisa begitu? Nah itu yang disebut nephrotic syndrome ya. Oh, nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome kan bisa menyerang anak-anak. Ada yang ringan ya. Tapi kalau yang menyerang dewasa rata-rata itu berat. Itu sempat diobati 5 tahun lah. 5 tahun kontrol. Tapi akhirnya terus berjalan penyakitnya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak terkena, tapi kalaupun terkena kita sudah berusaha mencegah, ya pasti ada hikmahnya. Gitu kan? Ya. Semangat ya Sobat Healthies. Iya. Apakah obat meloxicam aman untuk ginjal? Oh, tadi udah disinggung ya dok ya masalah NSAID ini. Tanya lagi dok, meloxicam gimana dok, aman nggak untuk ginjal?
Ya, ini kalau obat-obat penghilang rasa sakit, Ya. kalau diminum jangka pendek, aman. Malah lebih risikonya ke lambung. Iya benar. Ya. Nah, tapi ini karena dibilang aman, pasien suka terus beli sendiri. Bahkan ada yang ibaratnya udah kecanduan. Iya, nggak mau sakit ya dok ya. Jadi Iya. langsung minum obat. Merasa kalau nggak minum obat itu nggak bisa jalan. Nah itu banyak yang datang ginjalnya terganggu. Dan bukan hanya ginjalnya nanti. Lambungnya juga. Lambung. Terus karena suka disertai obat yang lain ya. Misalnya golongan steroid. Oh iya, lebih bahaya lagi. Nah itu jadinya aneh-aneh datangnya. Udah penampilannya jelek. Ya enggak. Jadi aman tapi waspada. Berarti harus tetap dalam pengawasan ya penggunaan obat-obatan. Baik. Apakah cuci darah seumur hidup apa enggak? Oh ya ini dok yang barusan dibahas. Ya. Kalau cuci darah itu apakah sekali aja cukup ataukah harus terus menerus tuh dok? Ya. Jadi cuci darah itu kan disebut terapi pengganti ginjal. Ya. Nah, terapi pengganti ginjal itu tergantung sakit ginjalnya. Ada yang misalnya orang kecelakaan, ginjalnya itu sempat kehabisan darah, itu suka rusak, tapi akan cepat pulih lagi. Nah, itu bisa cuci darahnya hanya 1-2 kali, karena nanti setelah aliran darahnya bagus lagi, misalnya kekurangan cairannya udah diperbaiki, itu cuci darahnya bisa sudah selesai, sudah sembuh total. Jadi sekedar menjembatani selama kondisi kritis atau sakitnya berat, dicuci darah dulu, nanti setelah normal sudah sembuh. Tapi memang kebanyakan kasus cuci darah karena fungsi ginjal yang sudah minim, tidak bisa menyaring, tidak bisa berfungsi. Ya itu banyak yang harus seumur hidup. Jadi sobat healthy nggak usah takut dulu. Yang jelas kalau sakitnya berat, ya saat ini harus cuci darah. Nanti ke depannya besoknya mau dicuci darah lagi terus atau tidak, itu akan dipelajari lagi. Diobservasi lagi dok. Iya. Apakah perlu cuci darah lagi atau enggak? Ya soalnya selama ini tuh dok, kadang-kadang tuh pasien kalau dengar kata cuci darah itu nggak mau nanti terus-terusan, terus khawatir katanya nanti kulitnya jadi hitam-hitam jelek gitu dok. Jadinya pada nggak mau disuruh cuci darah, lebih milih pulang. Ya sebenarnya nggak begitu ya. Tapi karena penyakitnya yang udah parah, yang bikin hitam-hitam, yang bikin cuci darahnya harus terus-menerus. Tapi kalau memang sakitnya masih sedang, ringan, cuci darah itu akan menyelamatkan. Karena ya itu, kalau racun sesuatu yang tidak bisa keluar, apalagi kencing nggak bisa keluar, bisa terendam air kan? Paru-parunya. Iya. Jadi begitu ginjal dan segala masalahnya. Gimana, ada pertanyaan lagi dari sobat healthies mungkin dari Tapi kalau dimasak enak loh. apa itu? Ginjal. Belum pernah ya? Enggak tahu dok. Iya ada khusus rumah Emang makan sate ginjal, sate hati. Taunya hati doang paling sama usus. Udah ginjal nggak? Ginjal bentuknya kayak gitu. Nggak kelu. Ya habis gimana ya? Saya makanya. Kenyal. Kalau mau tahu tuh harus tahu luar dalam. Mempelajari selain dari buku, makan juga langsung. Iya. Tapi kalau udah tahu organnya kayaknya mau makannya juga. Kalau semua dibayangkan ya kita nggak mau makan ayam, nggak mau makan apa itu babat, usus. Iya babat. Usus tuh suka makan usus. Itu kan tempatnya
Pit. Kotoran. Baik dok. Gimana, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi kayaknya meskipun habis sebentar, kayaknya udah kena semua ya. Iya, baik. Tinggal para sobat kalau mau nanya-nanya, langsung japri aja. Langsung follow dan subscribe. Kalau channel YouTube-nya apa, Dok? Dr. Handono Abror di YouTube ya, Dok ya. Ya. Subscribe. Terus kalau Instagramnya di @apotek_al_abror gitu. Facebook juga ada. Oh, Facebook juga ada. Baik. Di mana, Dok? Al_abror Edu. Oh, Al_abror Edu. Baik. Ya, kalau mau konsultasi lebih lanjut juga bisa ya, Dok ya, via WA itu ada di linknya di Instagram ya. Iya, benar. Mau konsultasi langsung ke apotek mangga, ditunggu. Boleh. Ya, kita kan intinya berusaha bermanfaat. Iya, benar. Boleh cara datang langsung, boleh lewat medsos, silahkan. Kalau masyarakat sehat, sobat healthy sehat, pasti kan bisa berkarya dan beribadah. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat semuanya. Oke. Baik, kalau begitu. Ini waktu juga yang mepet ya, Dok ya. Saya coba simpulkan dari awal sampai akhir nih, luas banget materinya. Jadi yang pertama, masalah ginjal. Jadi ginjal itu organ yang terletak di antara tulang belakang sama iga. Ginjal kita tuh ada 2, kanan dan kiri. Fungsinya macam-macam, dari mulai menyaring darah, membuang zat-zat yang tidak diperlukan, menghasilkan urin ya, Dok ya, sama menghasilkan berbagai hormon yang nanti dipakai untuk tubuh seperti adrenalin, kemudian eritropoietin sama renin yang untuk ngatur tekanan darah. Terus dibalik fungsi itu semua, kalau misalnya terganggu, gejalanya juga macam-macam, mulai dari yang bergejala sampai yang tidak bergejala. Gejala yang paling sering kelihatan biasanya kencingnya ya, Dok ya. Bisa dari kencingnya yang sakit, atau kencingnya jumlahnya berkurang, warnanya berubah, atau ada nyeri pinggang ya, Dok ya. Terus sama gejala lainnya. Kemudian kalau misalnya sudah muncul gejala, segera berobat ke dokter andalan Anda. Kemudian nanti ada pemeriksaan berkala dari mulai yang ringan sampai yang ya cukup ini sih ya, Dok, tapi nggak invasif juga, paling USG, kemudian cek urin sama cek darah. Nanti dipantau dari situ stadiumnya, apakah perlu cuci darah atau tidak, karena cuci darah tidak selamanya harus seumur hidup. Tidak. Ya, kemudian untuk mencegahnya yaitu dengan tadi jangan malas, jangan mager, jangan malas minum ya, terus harus hidup sehat, jaga pola makan. Ya, mungkin itu aja ya, Dok ya. Ada lagi tambahnya, Dok? Udah jangan makan jengkol. Oh ya, sama tadi jengkol, hati-hati. Mungkin boleh ya, Dok ya, tapi harus jumlahnya tuh. Gak tahu tuh, harus diproses lah. Proses biar aman. Ya, baik. Baik, mungkin itu saja ya Sobat Healthy tadi pembicaraan kita pada sesi pertama ini. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Untuk yang saat ini ditutup dulu. Tadi jangan lupa ya di subscribe YouTube channelnya di Dr. Handono Abror, kemudian Instagramnya di @apotek_al_abror, dan Facebooknya tadi di Al_abror Edu. Baik, saya tutup dulu ya, Dok, ya untuk sesi ini. Terima kasih Sobat Healthy, jangan lupa nanti sesi kedua berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.